soal skema anti COVID ini atau orang-orang yang sama kayak lo menyuarakan hal yang sama, apakah memang ada kelompoknya yang saling berkaitan antar negara atau enggak? Oke. Gini Far ya. Ketika peran mainstream media ini sangat vital di sini. Contoh kasusnya di Amerika. Ya. Ketika orang-orang Amerika itu ada yang mencoba untuk tidak mau terlalu tergiring oleh narasi tunggal dari WHO, mereka akan disudutkan dengan stigma mereka tuh pro Trump. Oke. Ya kan kita tahu pro Trump itu kan redneck, kampungan, orang bule-bule yang suka nonton gulat-gulat nggak jelas itu. Iya kan? Terus. Iya. Kalau di Indonesia, ketika kamu mencoba mencari sumber informasi lain dan kamu punya opini alternatif, opini yang tidak sesuai dengan narasi itu dari WHO, kan dengan stigma jika kamu itu jika kamu penganut sebuah agama yang radikal. Saya nggak bilang nama agamanya ya, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa apapun itu gitu. Tapi stigmanya dibawa ke sana. Dan narasi dari semua artikel-artikel yang menyerang orang-orang yang percaya konspirasi itu punya tone atau punya nada yang sama. Selalu menyerang orang-orang yang suka konspirasi itu selalu dituduh, 1, kurang berpendidikan, 2, miskin, 3, kriminal, 4, gangguan mental, gitu loh. Itu tone-nya sama, meskipun yang nulis itu orangnya beda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi tone-nya sama. Jadi dari sana kita bisa menilai kan, jika kita lihat ini tone-nya sama semua, berarti ini ada satu narasi yang sama. Cuman dielaborasikan. Ngelek. Video lu ngelek. Tapi suaranya kayak masih aman. Oke, udah aman. Ya. Suara lu nggak ada, Bli. Suara lu nggak ada. Bilang suaranya nggak ada gitu. WhatsApp. Saya debat, dia nyuruh saya debat. Dia bikin video. Jadi gini loh. Dia bikin udah dua video dia bikin. Dia negur saya tentang apalah itu nggak penting lah. Dia bilang ke saya, kata-katanya dia, I'm taking from his word ya. Dia bilang, kalau kamu diajak debat tuh, ya debat lah. Harus sering-sering debat gitu loh. Dia ngomongin saya. Ketika saya DM nggak dibalas sama dia, saya mention saya bikinin dia feed di feed Instagram saya sebutin nama dia, ada 7.000 orang yang mention namanya dia. Nggak mungkin dia nggak tahu. Saya ajak dia debat, diskusi sih sebenarnya, ngajak dia diskusi seperti kita ini. Dan dia nggak mau merespon. Jadi dia tuh, I don't know, logikanya dia di mana? Dia nyuruh saya debat, dia menyarankan saya untuk sering-sering debat. Untuk melayani debat, dia bikin 2 video dengan wajah saya. Dia memakai wajah saya di 2 video YouTube-nya tanpa persetujuan saya. Untung fotonya keren sih. Kalau fotonya jelas, saya mungkin beda kasusnya. Jadi dia pakai wajah saya di videonya dia, dia tanpa persetujuan saya, ngomongin saya, menganjurkan saya untuk menyarankan saya untuk sering-sering debat. Ketika saya ajak dia debat, dia tidak mau. Itu namanya orang apa kalau nggak pengecut? Kolom komentar di YouTube-nya dia matikan. Oke. Nama berikutnya dia di Corbuzier. Jorogannya Indonesia. Karena mirip mukanya gitu atau gimana? Bela diri, profesi, punya kan bekas host TV juga. Jorogan kan bekas stand up comedian, like backgroundnya stand body, cara pembawaan, physical, backgroundnya juga, everything similarity. Oke. Nama berikutnya adalah
Aiman. Eh, Hah? Ya, mati lagi. Suruh join lagi deh. Ya, mati lagi. Hilang mulu. Wah, ya tinggal nunggu jering. Oke. Kita nunggu jering lagi di sini. Nah, sip. Woi, udah. fuck, you Oke, know, terakhir, Aiman. gara-gara nyebut nama host TV itu langsung lag. Sialan anjing. Gimana pendapat lo soal Aiman? Not fair. Sebagai host dia nggak fair. Dia selalu memotong ketika saya bicara selalu dipotong dan dia nggak netral. You know, he's not doing his job. Karena durasi mungkin. Karena durasi mungkin. Still sebagai host, dia kan di posisinya dia host. Dia tuh bukan lawan argumen saya, lawan debat saya gitu. Justru dokter, saya lupa namanya Dokter Hermawan ya. Justru dokter itu banyak setuju dengan argumen saya ketika saya berbicara. Dia banyak mengangguk dokter yang saya itu. Aimannya yang justru agresif menyerang saya. Jadi Aiman, ya he's not doing his job. He should be fired. Oke, Bli. Teman-teman band kayak Bobby, Eka ngelihat sekarang lo yang seperti ini, apakah mereka menegur atau kayak mendukung aja atau gimana? Kayak ada nggak sih kayak omongan-omongan kayak cuy nggak usah segitunya kali? Ada kayak gitu nggak sih atau mendukung aja? Ya, oke. Ya karena seperti karena sepertinya dia nggak ada suaranya lagi. Ayo, pertanyaan terakhir buat Beli Jering. Kita menunggu Jering Ari Astina. Untuk, ya kok nggak bisa dipencet sih gue? Ya, Jering belum request lagi. WhatsApp itu ya, minta request. Wah ini udah 1,5 jam di sini. Oh, di bawah. Oh. Coba, Jering udah, oke. Cuy, udah. Bobby, tadi buat Iya. Bobby Eka. Ya, Bobby Eka. Ya, mereka mengikuti dan mereka setuju, cuman mereka tidak berani terlalu jauh karena kan tiap orang punya prioritas beda-beda kan. Tapi Ya. intinya mereka setuju jika media mainstream terlalu melebih-lebihkan, mereka setuju. Tapi sumber kekuatan saya di sini balik lagi ke awal pembicaraan kita tadi, sumber kekuatan saya dalam battle ini adalah istri saya. Jadi bukan satu-satunya yang paling kuat untuk mensupport lo adalah Ya. bini lo gitu. Jadi saya nggak peduli meskipun kawan-kawan band saya nggak setuju atau apapun bertentangan, saya nggak setuju. Saya nggak peduli, silahkan. Kan gini loh, hanya karena kita punya opini berbeda tentang COVID ini, kan nggak berarti kita harus musuhan, toh? Nggak berarti kita harus berhenti berteman, kan? Yang terjadi di Twitter khususnya kan seperti itu. Ketika saya punya opini berbeda di Twitter, saya diperlakukan seolah-olah saya tuh penjahat. Padahal di Twitter itu banyak banget konten-konten porno,
konten-konten pedofilia, konten-konten yang kekerasan itu banyak banget di Twitter loh. Dan itu lebih berbahaya daripada pemikiran saya untuk mengajak orang lebih positif, lebih berani hidup, lebih menguatkan mental, tetap adaptasi, tetap. Cuman lagi, jangan terlalu ketakutan. Karena kalau kita ketakutan, semua ekonomi Indonesia akan makin cepat hancur. Kita akan makin cepat nyerah, dan kita akan tiba di kewajiban mandatori vaksin wajib ini. Dan ketika kita sudah mau menerima, semua orang diwajib vaksin. Kamu kalau tidak divaksin tidak boleh keluar negeri. Kalau kamu tidak divaksin, kamu tidak boleh ke masuk mall. Kalau kamu tidak divaksin tidak boleh whatever, tidak boleh kuliah. Itu fasisme, ingat ya? Fasisme tertinggi, mati ya? Enggak, aman. Enggak, aman. Bagi saya, fasisme tertinggi itu adalah ketika otoritas atau penguasa atau kalangan tertentu menentukan apa yang boleh ada di dalam tubuhmu. Itu sudah fasisme paling bangsat bagi saya. Oke. Ya, sementara beli jering ngelek. Ya, nggak ada suaranya lagi. Ya, oke. Nge-lag cuy. Nggak ada suaranya lagi. Seperti kita sudahi saja ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol lagi terakhir untuk jering. Coba kita lock it dulu. Belum di-accept. Belum di-accept, belum di-request. Kok nggak bisa di... Kok ada Dani Cagur? Beli tower dong, beli. Bener kata Dani Cagur tuh, bikin tower di atas. Nah, oke. Dani Cagur nyuruh saya beli tower. Lu bangun tower di atas. Aduh, sementara di Inggris tower-tower 5G itu udah dibakarin semua sama aktivis di sana. Oke, ini terakhir nih buat teman-teman di sini, apa yang pengen lu sampaikan sih? Apakah kita ngambil konklusi bahwa sebenarnya COVID itu udah ada kan? Seperti yang lu udah obrolin sama Tirta kan? Betul. Jadi terus apa nih yang bisa sampaikan terakhir ya? Oke. Carilah informasi di semua sumber yang ada. Jangan percaya terhadap narasi tunggal organisasi apapun itu. Jangan 100% menelan mentah-mentah narasi dari mereka. Kita harus cari informasi dari semua sisi. Jangan pakai mesin pencari yang sering kita gunakan. Pakai mesin pencari yang lain, karena zaman sekarang, di era ini, kita sudah tiba di era AI, di mana algoritma itu sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung sebuah agenda. Jadi jangan percaya 100% apa yang saya bilang. Macet ya. Oke, enggak, suaranya masih. Oke, terakhir Jering itu bilang jangan 100% percaya sama yang Jering bilang, oke ya. Dari situ, yang media bilang dan Jering bilang juga. Tadi gue denger gitu gak sih, jangan 100% yang dia bilang, percaya sama yang dia bilang, iya gak sih? Beli. Tadi lu bilang jangan 100% percaya sama media bilang. Langsung ya? Iya. Iya, jangan 100% percaya dengan apa yang saya bilang, jangan 100% percaya dengan apa yang media bilang, jangan 100% percaya dengan apa yang Gofar bilang juga. Lakukan research Anda sendiri, gunakan mesin pencari selain yang biasa Anda gunakan. Carilah informasi, kan ini ada beberapa nama vital yang terlibat di sini ya. Yang terlibat di scam ini. Cari background mereka tuh sebenarnya tuh mereka tuh siapa? Mereka tuh latar belakangnya apa? Rekam jejaknya Tedros tuh apa? Rekam jejaknya Fauci tuh apa? Rekam jejaknya Bill Gates tuh apa?